Halo guys, kembali lagi bersama gua di RK25. Kali ini gua akan meneruskan pembahasan alur film yang kemarin yang sempat terpotong. Dan ini menjadi part keduanya. Oke lah, daripada kalian keluyuran nyari tiang menara untuk di kiloan, mending langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like dan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. By the way, mohon maaf ya kalau suara saya berubah-ubah karena masih belajar dan belum bisa menentukan tipe suara apa yang pas buat saya. Ya udahlah, yuk kita lanjut. Keesokan harinya, mereka masih menunggu bantuan dan tak melakukan apa-apa. Becky yang sudah putus asa menanyakan kepada Hunter berapa lama lagi mereka harus bertahan hidup tanpa air dan makanan. Dikarenakan tas perbekalan mereka ikutan jatuh dan nyangkut di tengah-tengah menara itu. Dengan seutas tali yang pas-pasan, Hunter pun mencoba turun. Walaupun itu ide yang konyol, akan tetapi hanya itulah harapan mereka. Sayang seribu sayang, rupanya tali itu tak cukup panjang sehingga Hunter tak bisa menggapai tas itu. Akhirnya, Hunter pun nekat dengan melepaskan tali pengamannya dan mencoba untuk melompat. Untung saja, dia berhasil menepi dan bisa mendapatkan tas itu. Dan kini tinggal mencari cara bagaimana dia bisa kembali ke atas. Dengan bantuan tongsis, Hunter berusaha menggapai tali tersebut. Akhirnya, ia pun lagi-lagi nekat melompat demi menggapai tali tersebut. Dan kini giliran Becky untuk menarik Hunter dari atas. Dengan tenaga yang tersisa, Becky berusaha menarik Hunter sekuat tenaga. Hingga saat Hunter hendak mencapai puncak, tiba-tiba Hunter terpeleset dan akhirnya ia pun terjatuh. Becky yang sudah tak sanggup untuk melihat pun berusaha mengintip Hunter. Oh my god, alhamdulillahnya Hunter rupanya masih tergantung di tali. Tak mau menunggu ajal menjemput, Becky kembali sekuat tenaga menarik si Hunter. Setelah melepas dahaga, akhirnya mereka mengeluarkan drone dari dalam tas itu, dan mereka pun mempunyai sebuah kesempatan untuk meminta bantuan kepada orang yang ada di bawah. Akhirnya, mereka pun menerbangkan drone tersebut. Namun belum juga keluar dari kawasan menara, rupanya baterai drone itu pun hampir habis. Akhirnya mereka menarik kembali drone itu. Tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan sekarang. Hingga akhirnya mereka hanya bisa pasrah. Singkat waktu, malam pun poek. Tiba-tiba Becky kelabakan karena si Hunter yang sudah tidak ada. Sementara si burung dajjal sudah mengincar mereka. Betapa kagetnya Becky saat melihat burung itu yang sedang memukbang tubuhnya si Hunter. Tapi ternyata itu adalah hanya sebuah mimpi buruk. Saat Becky melihat lampu yang ada di atas mereka, dia pun ingat trik yang pernah diajarkan oleh Hunter. Akhirnya, keesokan harinya, Becky yang sudah sangat leles mencoba naik ke atas untuk mencoba mengisi baterai drone mereka. Becky yang sudah sangat lemah pun hampir menyerah. Akan tetapi, Hunter berusaha menyemangatinya dari bawah. Dengan tekad nggak mau menunggu malaikat maut menjemput, akhirnya Becky terus berusaha. Hingga akhirnya dia berhasil menggapai puncak. Tak ingin membuang-buang waktu, Becky langsung saja mencolokkan itunya si drone ke anunya menara. Tapi belum juga bisa mengisi karena anunya nggak pas. Akhirnya dia mengganjal colokannya dengan cincin pernikahannya. Dan akhirnya drone pun terkoneksi. Namun masalahnya selama baterai drone belum terisi penuh, si Becky harus tetap berada di sana. Hingga memakan waktu yang cukup lama, Becky harus bertahan. Hingga akhirnya si burung dajjal itu pun mulai mencium bau hanyir dari lukanya Becky. Burung itu pun mulai menyerang si Becky. Sialnya lagi, tas yang berisi bekal itu malah terjatuh. Lagian ngapain coba bawa tas ke atas? Kan bisa ditaruh di bawah. Terus yang dibawa drone sama colokannya aja gitu kan? Lanjut, saat drone sudah terisi penuh, Becky pun kembali. Setelah prepare untuk meminta bantuan, akhirnya drone itu pun siap diterbangkan. Harapan mereka yang tersisa satu-satunya adalah drone itu saja. Mereka optimis jika drone itu akan menyelamatkan mereka. Akan tetapi, drone itu malah dicipok mobil hingga hancur.
Aduh, malang sekali nasibmu, Bek. Tak lama kemudian, lagi-lagi burung dajjal itu pun datang lagi dan mulai mencium aroma keputusasaan dari mereka. Burung itu hanya tinggal menunggu kapan malaikat maut COD-an dengan mereka. Namun sebenarnya masih ada satu kesempatan lagi, yaitu dengan HP-nya si Becky. Becky pun meminta kepada Hunter untuk melepaskan sepatunya lagi. Akan tetapi, Hunter tiba-tiba mengatakan, "Bagaimana bisa aku melepaskan sepatuku jikalau dirimu saja sudah mokat?" Betapa kagetnya Becky saat melihat si Hunter memang sudah mokat. Hunter tewas saat ia mengambil tas itu dan terjatuh. Becky pun berpikir, "Jadi aku dari tadi teh ngobrol sama jurik, ngam?" Ternyata, Becky yang amat sangat ketakutan saat Hunter terjatuh, berhalusinasi jika Hunter berhasil selamat. Namun faktanya, Hunter sudah menjadi seonggok mayat. Akhirnya, dia tersadar jika sebenarnya dia dari tadi sendirian di atas menara. Singkat waktu, badai pun datang. Becky masih bertahan di atas menara sambil menonton video RK25. Sementara itu, ayah si Becky beberapa hari ini berusaha mencarinya. Berkali-kali mencoba menghubungi HP-nya namun tidak aktif. Ya iyalah, kalau aktif mah dari kemarin juga mungkin udah ketemu, Beh. Sementara itu, Becky yang sudah putus asa sempat membuat video perpisahan dan mengirimkan pesan untuk ayahnya. Dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai ayahnya. Ia meminta maaf atas semua kelakuannya selama ini. Setelah melewati rintangan dan halangan yang panjang, Becky ternyata masih bertahan. Lagi, burung pemakan dajjal itu pun datang lagi dan mulai mencicipi lukanya si Becky. Ini teh kayaknya kurang garam deh, ngap. Akan tetapi, rupanya si Becky pura-pura turu supaya dia bisa menggeprek si burung. Akhirnya si Becky berhasil untuk menggeprek si burung itu. Kemudian ia memakannya mentah-mentah demi bisa bertahan hidup. Akhirnya harapan baru pun muncul. Becky mencoba untuk turun ke jasadnya si Hunter dengan seutas tali. Becky berencana mengirimkan sebuah pesan kepada ayahnya dengan membungkus HP-nya dengan sepatu. Bukan hanya sekedar itu, ia pun memasukkan sepatu itu ke dalam jasadnya si Hunter. Lalu Becky pun menjatuhkan jasadnya si Hunter. Singkat cerita, akhirnya usaha Becky untuk meminta bantuan pun berhasil. Alhamdulillah, Becky pun bisa ditemukan dan bisa kembali ke dalam pelukan si Babeh. Dan film pun selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian film kali ini? Seru dan menegangkan sekali bukan? Pesan dari video kali ini adalah jangan pernah mencoba untuk memanjat tiang antena TV kalian. Oke lah, tak bosan-bosan gua juga selalu mengingatkan kepada kalian untuk support channel ini. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Atur nuhun.